Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama, channel I Love Informasi, channel YouTube yang memberikan informasi terkait kehidupan kita sehari-hari, salah satunya internet, dan khususnya internet IndiHome. Maka kali ini kita akan membahas cara menggunakan aplikasi My IndiHome. Kita akan kupas tuntas detail per detail, menu per menunya. Apa saja keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi My IndiHome? Tentu saja banyak. Maka dari itu kita tidak usah berlama-lama, langsung saja kita kupas tuntas. Oh ya, yang bagi teman-teman yang belum punya loginnya, silahkan login terlebih dahulu ya. Login, download aplikasinya, register, kemudian login. Saya langsung masuk saja agar lebih cepat ya. Baiklah. Yang pertama, di pojok kanan atas ini ada gambar lonceng. Gambar lonceng ini adalah tempat untuk notifikasi atau kotak masuk kita. Nah, di sini masih nol karena memang belum ada notifikasi. Teman-teman bisa lihat di sini juga tidak ada angka. Biasanya kalau ada notifikasi dia akan muncul angka 1, 2, berarti ada satu kotak masuk, dua kotak masuk. Untuk keterangan di personalnya, itu notifikasi atau pemberitahuan kepada kita. Kemudian di sebelah kanannya ada promo. Nah, kalau memang ada promo dari IndiHome juga bisa kita cek dari sini ya teman-teman ya. Nah, sebelahnya itu ada profil IndiHome kita. Nah, di sini saya belum memverifikasi identitas karena di sini hanya mengetes. Jadi teman-teman kalau memverifikasi bisa dengan memasukkan nomor KTP-nya ya. Nah, kita bisa lihat nomor IndiHome, nama, email, dan nomor HP yang kita daftarkan di IndiHome kita. Kemudian kita bisa melihat di sebelah kirinya ada nomor IndiHome kita dengan tulisan lihat detail. Cuman kita langsung ke sini aja ya, karena sama aja. Lihat detailnya di sini. Kita akan bedah satu persatu menu di lihat detail. Pertama, ada lihat detail layanan Anda, lihat detailnya. Itu maksudnya di bawahnya ya. Nah, ada poin My IndiHome. Saya masih 0 poin karena tidak melakukan pembayaran melalui aplikasi My IndiHome. Jadi buat teman-teman yang mau mengaktifkan poinnya bisa saja, tapi dengan cara membayar tagihannya melalui aplikasi My IndiHome. Nah, teman-teman bisa klik aktifkan. Nanti teman-teman bisa tukar dengan penawaran-penawaran yang sudah ada di aplikasinya. Tuh, teman-teman lihat. Ada banyak, ada produk Telkom sendiri bisa kita tukar. Ada hiburan, itu ada di Jungleland, ada weekend, ada juga e-commerce seperti Tokopedia, Bineka. Teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, untuk penawaran-penawaran dari My IndiHome. Oh ya, untuk My IndiHome sendiri ini biasanya berlakunya 1 tahun. Jadi kalau teman-teman punya poin My IndiHome di akhir tahun, biasanya langsung tukerin aja tuh di Desember supaya poin IndiHome-nya tidak hangus. Biasanya kalau lebih 1 tahun dia akan hangus. Jadi kalau teman-teman poinnya udah banyak, sayang-sayang aja kalau lewat tahun tapi tidak ditukarkan. Langsung ditukarkan saja teman-teman ya, biar nggak hangus poinnya selama 1 tahun. Kemudian setelah poin, kita bisa melihat di keterangan internet saya kecepatannya 20 Mbps. Kita bisa klik yang titik 3, lihat penggunaan. Ini bisa kita lihat nih, kita refresh dulu. Sudah berapa banyak penggunaan saya? 239 GB itu periode dari 1 sampai dengan 26 Januari 2021. Nah, itu adalah penggunaannya. Jadi memang IndiHome ini kan ada FUP-nya ya. Batas pemakaian wajarnya. Jadi kalau teman-teman sudah melewati FUP, dia akan turun 50% biasanya dari 20 Mbps. Kalau yang punya 20 Mbps itu menjadi 10 Mbps untuk FUP-nya. Nah, tapi tidak mati ya teman-teman ya, masih bisa digunakan terus. Itu hanya batas pemakaian wajar saja, hanya turun saja speednya dan masih bisa digunakan terus. Kita juga bisa langsung upgrade speed, namun nanti kita ada menu tersendiri untuk upgrade speednya, tidak perlu kita buka. Nah, di sini juga ada, kita bisa melihat channelnya di TV. Nah, saya punya 97 channel. Di sini lengkap, bisa kita lihat semua jenis channel kita. Oke teman-teman. Dan ada juga menu tambah channel. Nah, tapi nanti ada tersendiri menu tambah channel, kita akan buka di sana saja di menu selanjutnya. Untuk telepon saya tidak menggunakan telepon rumah, jadi di sininya juga kosong. Di bawahnya ada jumlah perangkat tersambung.
Di sini keterangannya ada 12 ya teman-teman ya. Cukup banyak perangkat yang tersambung untuk menu 20 Mbps atau kecepatan 20 Mbps. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja ya, nggak ada kendala, alhamdulillah. Nah, di sini di bawahnya ada add-on Anda. Kita akan klik tambah sekarang untuk melihat add-on. Add-onnya memang di Indihome ini cukup banyak. Kita klik skip. Nah, ada WiFi ID Seamless, ada Speed on Demand, ada Upgrade Speed. Kita akan buka satu-satu. WiFi ID Seamless ini fungsinya untuk memakai internet kita di rumah saat kita sedang keluar rumah. Jadi kalau kita sedang keluar rumah bisa menggunakan WiFi kita. Bisa, cuman di tempat-tempat yang tersedia WiFi cornernya, seperti mall-mall, seperti bandara, seperti Tanah Abang, atau tempat-tempat yang tersedia WiFi ID seamless-nya. Tapi tidak semua tempat ya, banyak yang miskomunikasi. Wah, dengan berlangganan WiFi ID seamless kita bisa menggunakan internet kita di rumah di luar rumah. Enggak, bisa di luar rumah tapi di tempat-tempat tertentu yang ada WiFi ID cornernya ya. Tidak semua tempat. Langganannya itu biasanya Rp10.000 per bulan untuk WiFi ID seamless ya teman-teman. Tinggal klik berlangganan saja kalau mau berlangganan. Tapi saya tidak klik berlangganan karena kalau saya klik berlangganan nanti langsung berlangganan. Karena ini hanya tester atau tutorial saja. Kemudian di sebelahnya ada Speed on Demand. Speed on Demand sendiri ini fungsinya untuk menambah kecepatan internet kita sementara, tidak permanen. Dia ada 3 pilihan, ada 1, 3, dan 7 hari. Itu untuk Speed on Demand teman-teman. Jadi kalau teman-teman membutuhkan internet sementara tapi lebih cepat, misal teman-teman ada UAS, ada UN, atau teman-teman ada mau seminar, nah di sini ada pilihannya. Nah, misalnya 3 hari. 3 hari kecepatannya bisa kita pilih 100, 30, 40 Mbps, harganya juga bervariasi. Tinggal kita klik beli saja. Nanti setelah 3 hari kecepatannya akan kembali normal dan tagihannya akan dimasukkan ke tagihan kita di bulan depan, di bulan selanjutnya. Misal kita berlangganan beli ini Januari, maka akan masuk di tagihan Februari. Ini untuk Speed on Demand ya, menaikkan kecepatan sementara. Di sebelahnya ada Upgrade Speed. Upgrade Speed ini baru menaikkan kecepatan permanen. Cuman bisa juga ya nanti suatu saat kita ganti lagi. Nah, di sini harganya kan saya tadi 20 Mbps, ini ada 30, 40 dan 50 Mbps. Nah, 30 Mbps saya harus menambah 115.000 per bulan agar bisa berlangganan 30 Mbps. Jadi dari tagihan saya berapa ratus ribu, tinggal ditambah 115. Bukan berarti harganya 115.000 per bulan, bukan. Tapi tambahannya itu 115.000 per bulan. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada 40 Mbps, ada juga 50 Mbps. Teman-teman bisa pilih sendiri. Di bawah internet ada TV. Kita akan mengecek TV. Di sini ada TV storage. TV storage ini untuk merekam dan menyimpan tayangan favorit kita di Indihome kita jadi lebih banyak hingga 50 GB. 15.000 per bulan. Kemudian untuk yang mau menambah channel, tadi yang saya informasikan, di sini ada klik mini pack channel TV. Nah, di sini kita klik tambah. Teman-teman bisa lihat di sini ada Indie Kids, Indie Movie 2, Indie Movie 1. Indie Movie 2 ini HBO ya, Indie Movie 1 itu Fox. Harga-harganya juga sudah tertera teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau berlangganan tinggal klik saja tuh. Di sini bisa teman-teman lihat channelnya yang teman-teman dapat apa saja. Contoh misal Indie Movie 2 kita klik. Nah, di situ keluar ada dapatnya 12 channel, cukup banyak ya. Indie Movie 2 ini HBO-nya memang HBO ini cukup banyak, termasuk Cinemax dan yang lainnya. Nah, ada 12 channel dengan harga Rp70.000 per bulan sebelum PPN. Wah, cukup lengkap ya dan cukup mudah untuk menambahnya. Tinggal klik berlangganan saja. Ini untuk mini pack channel TV. Di sebelahnya ada EduKids untuk anak-anak. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya anak atau punya adik yang mau mengontrol dan membatasi sesuai dengan usianya, ini bisa di
langganan EduKids. Harganya juga macam-macam dari 17.500 sampai dengan 40 ribuan. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian ada Catch Play. Catch Play ini seperti mini bioskop. Jadi teman-teman bisa melihat tayangan-tayangan mini bioskop di Catch Play. Sama seperti iFlix juga. iFlix sama seperti Catch Play. Dan terakhir ada STB tambahan atau TV tambahan. Jadi kalau punya 2 TV di rumah atau bahkan 3 TV, itu bisa menambah STB tambahannya. Jadi punya TV kabel semua. Dengan biaya Rp80.000 per bulan. Dan biasanya akan ada biaya pasang yaitu Rp190.000 di tagihan bulan selanjutnya. Nah, untuk IndiHome sendiri ini maksimal tambahan TV-nya 2. Jadi maksimal TV 3. 1 TV bawaan, 2 TV tambahannya. Itu untuk STB tambahan. Untuk telepon saya tidak ada karena saya tidak berlangganan telepon. Nah, di sini ada close storage. Close storage ini seperti pengganti memori ya. Dia cukup bermanfaat untuk menambah daya memori kita. Misal memori HP kita sisa sedikit, nah bisa berlangganan close storage jadi menambah memorinya. Semua ini untuk berbagi pulsa ya. Jadi paketnya 100 GB bisa dibagi-bagi untuk semua. Kemudian untuk benefit voucher game buat para gamers, kalau mau tinggal klik tambah. Nah, ada Free Fire, ada Point Blank, macam-macam ya untuk benefit voucher gamenya. Kita kembali lagi ke menu yang tadi. Itu sudah kita klik menu add-on Anda. Jadi untuk add-on tadi cukup banyak dan cukup mudah ya caranya. Nah, sekarang kita klik ke tagihan. Nih, untuk IndiHome sendiri bisa kita lihat tagihannya itu di 3 bulan terakhir. Seperti ini tampilannya. Klik lihat riwayat. Nah, di sini ada 3 bulan terakhir. November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021. Kita bisa melihat. Nah, kalau mau melihat detail itu harus verifikasi ya teman-teman. Nah, detail itu contohnya misal abodemen per bulannya, kalau kita langganan teleponnya berapa, internetnya berapa, sewa modemnya berapa, itu lihat detail maksudnya seperti itu. Cuman totalnya tanpa verifikasi sudah bisa kita lihat. Itu untuk fungsi lihat detail. Kemudian setelah melihat tagihan, kita lihat kita back. Kalau kita ke bawah itu sama saja menunya seperti yang dilihat detail. Karena lihat detail sebenarnya sudah mewakili semua ya. Teman-teman kalau mau add-on atau melihat semuanya itu tinggal klik lihat detail yang tadi nih, yang ini nih. Nah, kalau dibeli itu sama aja, berlangganan baru, kalau mau pasang baru lagi. Atau add-on sudah sama seperti yang tadi. Kita klik tuh add-on. Add-on sama saja. Tuh, munculnya kayak gini lagi ya teman-teman. Kita langsung ke tagihan. Tagihan kita juga bisa melihat seperti yang tadi di info detail 3 bulan terakhir. Nah, ini yang mungkin teman-teman ingin tahu cara melakukan pelaporan gangguan melalui aplikasi My IndiHome. Nah, di sini ada 3 pilihan menu. Kita akan buka satu-satu. Pertama, kita bisa mengklik pengaduan layanan. Untuk melakukan pelaporan, ini biasanya kalau My IndiHome lebih ke teknis ya, bukan ke administrasi. Kalau ke administrasi, teman-teman bisa ke Plaza Telkom atau 147-nya langsung. Nah, cuman kalau mau ke teknis, My IndiHome sangat bermanfaat, teman-teman. Nah, di sini ada klik internet, TV, add-on, tagihan atau poin. Poin mana yang ingin kita laporkan atau menu mana yang ingin kita laporkan? Saya ingin konfirmasi lagi. Nah, kalau IndiHome ini lebih ke teknis. Kita coba untuk internet ya. Nah, dengan keterangan internet lambat misal. Nah, di sini sudah ada panduan dari My IndiHome sendiri, bisa teman-teman baca. Namun kalau memang kita belum merasa puas, kita bisa klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, kita bisa beri keterangan internetnya lambat kenapa. Kasih saja detailnya, internet lambat dan putus misal. Ini karena saya hanya tes, saya dalam kurung ini hanya tes ya gitu ya.
agar tidak terbaca oleh teknisinya, nanti disangka gangguan beneran padahal hanya tes. Jadi saya dalam kurung hanya tes. Tapi kalau teman-teman bisa deskripsikan gangguannya seperti apa di kolom pengaduannya ya. Kemudian setelah ini gampang sekali, tahap terakhirnya hanya klik buat pengaduan, klik laporkan. Kita tunggu. Nah, nanti dia sudah masuk laporannya di notifikasi atau biasanya juga ada di WA kita. Nah, ini pengaduan Anda telah terkirim. Kita kembali ke beranda. Kita klik lagi tadi tadi pengaduan layanan ya. Sekarang kita klik Indita. Sebenarnya Indita sama saja ke pengaduan layanan karena kalau kita lihat di sini tuh panduan kelolanya dia baca, kalau kita klik laporan internet lambat, kita kirim. Nah, dia akan memberi langkah-langkah sama saja seperti yang di atas tadi. Kalau kita klik belum, ini kan ditanya apakah sudah bisa diakses kembali layanan internetnya, kita klik belum, maka dia akan melakukan pengaduan dan kembalinya ke menu yang tadi yang di atas. Nah, sama saja kan seperti pengaduan layanan. Jadi sebenarnya langsung saja ke pengaduan layanan. Menu yang terakhir yaitu Plaza Telkom, kita untuk mengetahui Plaza Telkom terdekat di lokasi kita kalau kita ingin ke Plaza Telkom. Bisa teman-teman lihat ya, namanya Plaza Telkom apa, di jalan apa, bukannya juga pada hari apa, jam berapa sampai jam berapa. Namun karena sedang Covid, ingat, buka Plaza Telkomnya bisa berubah kalau sedang Covid-19. Tergantung daerah masing-masing, bisa karena PSBB, bisa karena sedang lockdown dan lain hal. Sedang Covid-19, pelayanan jam buka Plaza Telkom bisa berubah-ubah ya. Tergantung dari Pemda masing-masing. Nah, itu untuk menu laporan. Menu laporannya kita akan melihat ke beranda. Tadi. Nah, teman-teman, jadi untuk konfirmasinya kita lihat dari mana? Dari notifikasi di lonceng kanan. Untuk tiket dan untuk pelaporannya sudah terbuat atau belum. Kita klik. Nah, di sini sudah terbuat teman-teman ya. Untuk laporannya, di sini sudah ada nomor tiketnya IN 88928252. IN adalah nomor laporan kita yang diawali dari IN. Selalu diawali dari IN untuk laporan gangguan dari pihak Telkom. Nah, sudah ada notifikasi. Jadi kita sudah punya pegangan nomor laporannya. Tinggal ditunggu, sebentar lagi juga akan dihubungi oleh pihak Telkomnya. Kemudian paling beberapa jam ya dihubunginya dari sekarang. Nah, di sini bisa kita refresh lagi, sudah 0 lagi karena sudah kita buka. Dan kita juga bisa melihat ke WA. Coba saya akan melihat ke WA dan ternyata benar saja sudah masuk di sini. Nah, kita bisa membalas iya kalau memang kita ingin melihat progresnya. Bisa kita balas tidak juga kalau tidak mau tahu progresnya. Nah, di sini sudah masuk nomor tiketnya, juga sudah di WA oleh pihak IndiHome ya teman-teman. Kita kembali lagi ke menu My IndiHome-nya. Itu untuk cara pelaporan gangguannya. Ditunggu biasanya sih beberapa jam sudah ada teknisi yang langsung menghubungi untuk perbaikan. Yang terakhir itu menu lainnya. Nah, menu lainnya sebenarnya sama seperti yang tadi ya, profilnya. Informasi layanan, undian. Informasi layanan ini detail paket kita, sebenarnya sudah bisa kita lihat tadi ya. Undian juga, profil juga, atau settingnya juga sebenarnya tidak perlu disetting lagi kalau kita sudah login. Nah, itu saja ya teman-teman untuk cara menggunakan aplikasi My IndiHome. Sungguh banyak ya manfaatnya, dari lapor gangguan, dari mengecek tagihan, dari mengecek paket kita, channel kita, pengguna kita berapa banyak. Kemudian juga bisa mengecek kita sudah menggunakan berapa gigabyte dalam 1 bulan ini. Karena memang IndiHome ada FUP-nya. Kalau mau nambah channel TV tinggal lewat aplikasi My IndiHome. Lapor ini itu juga bisa lewat aplikasi My IndiHome, tapi lebih ke masalah teknisnya ya.
Jadi banyak keuntungan teman-teman untuk menggunakan aplikasi My IndiHome ini. Kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan coba tanyakan. Nanti kita coba bantu untuk carikan solusi. Kalau memang tidak bisa disolusikan oleh aplikasi My IndiHome, silahkan komen dan bertanya di kolom komentarnya ya teman-teman ya. Kalau memang bisa, insya Allah akan kita bantu untuk kendala kalau teman-teman mempunyai kendala dari aplikasi My IndiHome atau IndiHome teman-teman yang sekarang. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.